Setelah dia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Jadi kita tahu dia naik ke atas bukit bukan asal naik, tapi karena banyak orang supaya orang bisa dengar, dan dia ngomong semua orang yang banyak itu yang bisa dengarkan. Nah, di dalam hal itu dikatakan maka Yesus pun mulai bicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini enak sekali dibacakan ya. Tapi nyaris orang Kristen nggak suka ngalamin. Malah kita melawan sebetulnya dalam khotbah, ikut Tuhan kamu nggak akan menderita. Artinya seakan-akan Tuhan Yesus pembohong, pendeta itu yang benar. Ya, ini harus hati-hati. Nah karena itu memahami khotbah di bukit ini, pertama kata berbahagia di situ yang dipakai adalah makarios. Bentuk presentnya itu tense, artinya present tense. Jadi berbahagialah kapan? Sekarang, bukan nanti. Jadi bukan sekarang kita dianiaya, nanti bahagianya di sorga. Enggak. Sekarang. Karena kebahagiaan itu dimulai ketika kamu menerima Kristus dalam hidupmu. Maka terjadi perubahan, sehingga kamu mempunyai kekuatan di dalam berbahagia. Maka dikatakan bersukacitalah kapan? Senantiasa. Bukan hanya dalam suka, bahkan dalam duka. Nah keunggulan ini. Jadi prinsip pertama makarios adalah bentuknya itu present ya, tense itu present. Jadi present tense yaitu saat ini, hari ini, bukan nanti. Itu dulu. Jadi bentuk yang dipakai dalam bahasa Yunani sangat indah. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana mungkin berbahagialah orang yang dianiaya? Ya. Nah, istilah berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang lapar, yang haus. Ini yang disebut di dalam kekristenan dan kata kunci ya, paradoks. Ya, Tuhan Yesus itu Allah apa manusia? Allah. Allah bisa mati nggak? Enggak. Tapi Yesus mati nggak? Mati. Kenapa dia mati? Jadi dia manusia apa Allah? Allah. Kalau mati manusianya, kalau nggak mati Allahnya. Jadi dua-dua dalam dirinya. Kapan dia Allah, kapan dia manusia? Allah yang rela. Iya. Pertanyaannya, Yesus kan Tuhan apa manusia? Manusia. Tuhan apa manusia? Enggak, bukan Tuhan. Berarti kalau begitu lain lagi kan kita ngomongnya. Berarti ada dua titik yang berbeda. Ya, makanya sebetulnya kristologi ini agak mengerikan sebetulnya. Karena terlalu banyak sebetulnya orang misalnya berani bicara Kristus tanpa pernah menyadari, memahami. Ya, itu adalah natur yang tidak terpisah, natur yang tidak tersatukan. Nah, makanya dia Allah adalah Allah yang mengosongkan diri, itu Filipi 1. Jadi dia menjadi Allah terbatas, sekalipun tidak terbatas, dia rela membatasi dirinya. Ya, maka dia menjadi Allah yang tidak serba tahu. Bukan karena dia Allah tidak tahu, karena rela membatasi dirinya. Ini kita mesti hati-hati. Jadi dia tidak sama seperti ketika Mass here, please. The Holy Mass coming. moment, yes. It's just that. There's Mass going on here now. Aneh sih. Ya, nggak apa-apa, dia ngomong dulu dari. Oke. Tell him to make it quick. I know you asked. I also asked. Dari problemnya. Nggak apa-apa, ada kesempatan benar. Ya, jangan tergoda. Berbahagialah yang difitnah-fitnah. Berbahagialah yang dicaci maki. Ya. Amin. Kasih hilang di sini. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi pada waktu kita melihat di dalam bagian ini, sehingga paradoks itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Dua hal berbeda tetapi dua-dua betul. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Ya. Maka berbahagialah kamu yang dianiaya, tapi dianiaya karena apa? Ini penting. Karena kebenaran. Kalau kamu dianiaya karena salahmu, tidak ada bahagiamu. Maka susahlah hidupmu. Ya. Jadi ini yang harus kita mengerti. Jadi kita berbahagia karena dianiaya karena kebenaran.
Makanya para rasul itu ketika memulai awal sekali pasal 4, pasal 5, rasul-rasul ditangkap pertama kali lalu disesal oleh para imam. Lalu keluarlah rasul itu dan mereka bergembira. Membingungkan kalimat itu ya. Lu kok habis digebukin bergembira? Karena mereka boleh merasakan penderitaan Kristus. Ya. Kalau orang Kristen imannya begini berapa strongnya dia. Tapi kalau iman Kristen kita adalah iman yang payah, iman yang selalu berharap hidup kita itu tenang, senang, baru bahagia, maka kita adalah orang yang salah. Maka kita nggak mendapatkan apa-apa dalam hidup kita. Ya. Nah karena itu apa yang diajarkan Alkitab kepada kita, apa yang kita mengerti dalam hari-hari kita, menjadi satu kesukacitaan. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Nah karena itu semua kita sebagai orang percaya harus hidup sesuai dengan kehendak. Ya. Berbahagialah kamu yang dianiaya karena kamu bisa merasakan apa yang dirasakan Kristus Tuhanmu. Karena itu waktu dalam tradisi Petrus mati tersalib, kepalanya di bawah kaki di atas, dia bilang apa? Aku tidak layak mati seperti ini terlalu mulia. Karena dianggap matinya seperti Kristus Tuhan. Ya. Karena matinya seperti Tuhannya. Ya. Nah ini sehingga menjadi bagian yang penting untuk kita pikirkan sama-sama. Nah jadi ini yang kita mesti lihat bagaimana memahami khotbah di bukit. Pertama kata kuncinya makarios, yaitu sekarang bukan nanti. Kedua paradoks, bertolak belakang tapi betul. Betul bahagia betul, betul dianiaya betul. Dianiaya bahagia gimana bisa? Itulah iman. Itulah cross, itulah salib. Ya. Nah jadi di sini kita belajar untuk mengerti. Ya, sehingga dengan demikian Paradoks apa Pak? paradoks dua hal bertolak belakang, tapi dua-duanya betul. Betul dianiaya, betul. Orang dianiaya mestinya apa? Sengsara. Tapi ini apa? Gembira. Betul bahagia, betul. Tapi dianiaya, iya. Bertolak belakang, tapi betul. Dianiaya dan bahagia. Nah itu adalah salib itu. Itulah kekuatan iman percaya. Makanya waktu Yesus ditangisi oleh orang-orang banyak pada waktu itu, dia bilang apa? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Jangan tangisi aku karena dia tidak merasa dia sengsara. Kamu yang harus menangis kenapa? Dia sedang memikul salibnya menuju bukit Golgota. Tapi orang-orang itu sedang tidak tahu. Mereka tidak tersalib, mereka pikir mereka aman nyaman. Padahal mereka belum mendapatkan kasih karunia. Nah jadi ya cara kita memahami hidup itu perlu belajar. Tidak jadi penting apa yang kalian punya, tapi penting bagaimana memakainya. Tidak jadi penting berapa panjang usia kalian, tapi penting bagaimana bertanggung jawab di dalamnya. People are waiting. You cannot give the whole history. I 5 minutes, sir. No more. No more. It is 5 minutes, just 5 minutes, okay? One, please. We are the same, okay? Same Christian. Please. It's doing too much. No. It's just The whole history. If they speak about the Beatitude, don't give them whole lecture. Don't tell them the whole Bible here. no. We just 5 minutes here. Now 5 minutes, okay? Please. Yeah. I finish now. Okay. You say a Christian, please. Okay? Ya. Oke. Oke ya, jadi biasa. Kalau dia turis, jadi dia mesti cari makan. Ya, kita cari kebenaran. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita mesti mengerti bagian-bagian seperti itu yang kita mesti lakukan. Ya. Nah, jadi kalian ada di Holy Land, yang nggak semua holy. Ya. Oke ya. Kita pray ya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Tuhan terus tolong pimpin kami dalam belas kasihan kami untuk hidup melayani Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Semua kita katakan amin. Oke, kita kembali.